gue bingung, negara kita kan Indonesia. Saya gue nyari pacar orang Korea gimana? Baik. Pasca berkali-kali gagal soal asmara, Ayu Ting Ting dikabarkan punya pacar baru. Sudah sejauh mana hubungan mereka? Siapakah sosok laki-laki pacar baru Ayu? Pasca bercerai dari Angie Baskoro serta gagal menikah dengan Adit Jayusman dan juga Muhammad Fardana, kini Ayu Ting Ting lagi-lagi dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria yang bukan dari kalangan selebritis. Keberadaan pacar baru Ayu itu dibocorkan oleh ayah Rozak yang selama ini memang selalu ikut berperan dalam menyeleksi calon pendamping hidup yang baru buat Ayu. Ayu sendiri sepertinya juga masih menyimpan rapat-rapat sosok pacar barunya itu. Lantaran diduga trauma dengan kegagalan hubungan asmaranya yang selama ini berkali-kali kandas, justru di saat persiapan pernikahan sudah nyaris rampung dan lamaran sudah digelar. Sikap tutup mulut Ayu tampak saat ia berbincang santai dengan Jessica Iskandar. Ia alih-alih membongkar sosok pacar barunya itu, Ayu justru coba berkelit dengan meminta Jedar mencarikannya pasangan baru. Tapi dia pengen, dia bilang, oke bunda boleh pacaran, oke bunda boleh nikah asal sama orang Korea. Coba, gue bingung, negara kita kan Indonesia. Saya gue nyari pacar orang Korea gimana? Baik, ganteng, seiman ya alhamdulillah. Dipertemukan sosok laki-laki yang tanggung jawab, seiman, kerja keras. Kamu udah ada percintaan belum? Mama Hadiah. Mama Hadiah nggak bisa nyari Mama Hadiah. Kamu mah cantik begini, Ayu Ting Ting. Ini semua memang sudah jalannya Allah, sudah takdirnya Allah. Tapi kan banyak pelajaran yang kita dapat di sini. Pokoknya minta doa yang terbaik aja. Dijabah semua doa-doa baik. Amin. 10 tahun menduda, heboh Nassar akan segera lamar janda kakak ipar Syahrini. Keberadaan janda duda yang sedang kasmaran ditutup oleh pedangdut Nassar Sungkar. Ya, 1 dekade menyandang status duda setelah bercerai dari Musdalifah pada tahun 2015 lalu, kini Nassar sedang heboh dikabarkan tengah dekat dengan Lala Nurlela, janda 3 anak yang tidak lain adalah kakak ipar Syahrini. Telah ku coba cari yang lain. Lala sendiri merupakan istri dari almarhum Ridwan Zailani, kakak Syahrini yang meninggal pada tanggal 2018 lalu akibat tersengat listrik saat bekerja. Nassar sendiri tidak menampik ketertarikannya kepada Lala yang sosoknya sesuai dengan kriterianya. Pertemuan mereka pun berlangsung saat Aisyah Rani baru membuka salah satu usahanya dan Nassar menyempatkan hadir. Inilah cintaku. Doakan saja yang terbaik karena aku tuh seperti yang teman-teman tahu, aku tuh pengen banget harapan aku, tapi dalam doaku setiap saat, setiap waktu, semoga tahun depan itu aku sudah bisa ada calon yang menemani, pendamping hidup untuk selamanya sampai maut memisahkan. Jadi sudah waktunya aku berumah tangga gitu. Jadi sudah waktunya aku berumah tangga gitu. Tadi aku dijodoh-jodohin sama Teh Lala gitu. Itu iparnya Terani gitu. Tapi emang cantik sih. Tipe-tipe aku lah gitu itu. Emang kriterianya king banget gitu berarti ya? Itu tipe aku banget sebenarnya. Itu tipe aku banget sebenarnya. Semuanya ada
Ini aku melihat secara udah berapa kali ketemu ya, jadi menurut aku ada semuanya. Tapi ya kalau jodoh gitu. Kau jadi milikku, temani. Momen kebersamaan Nassar dan Lala pun tersaji saat keduanya nyanyi bareng, foto bersama dan juga aksi cipika-cipiki saat mereka berpisah. Cinta sepenuh hati. Lantas, bagaimana reaksi Aisyah Rani terkait kabar ketertarikan Nassar dengan sang kakak ipar? Rani disupport semuanya, cuman kan ya kita kan harus lebih kenal lagi karena ketemunya tuh kalau acara doang gitu, bukan yang ketemu intens. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau memang ya kalau aku mah, nah teman-teman udah tahu tuh tipenya modelnya gitu. Nah nyari yang gitu tuh kan susah banget gitu. Ya aku mah ini apa namanya mendukung aja yang terbaik pokoknya buat Nassar, siapapun itu. Mau kakak ipar aku diambil mangga. Kalau berjodoh Masya Allah mangga, dengan siapapun King Nassar berjodoh aku mah support karena aku sama Nassar tuh udah kayak adik. Pemirsa silet RCTI, aktor senior Atta Larik-Syah kembali menjadi sorotan. Setelah rumahnya di Cibinong dibongkar oleh eksekutor Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Mei 2025 lalu akibat sengketa tanah. Sengketa itu melibatkan pihak lawan, Dede Tasno, yang mengklaim kepemilikan lahan tempat rumah Atta Larik berdiri. Dalam sidang terbaru pada tanggal 4 Juni 2025, pengadilan memutuskan bahwa gugatan Atta Larik tidak dapat diterima, sehingga ia diwajibkan melunasi sisa pembayaran sebesar 850 juta dalam waktu 3 bulan dan bisa dicicil. Jika gagal, pihak lawan berpotensi mengajukan kembali eksekusi pembongkaran rumahnya. Dari kasus perkara Atta Larik ini ada lagi nih yang baru nomor 297, gugatan tahun 2004. Itu sudah diputus 4 Juni 2025, amar bunyi putusannya itu di NO, tidak dapat diterima NO. Ada kesepakatan, akhirnya pihak dari keluarga Atta Larik sudah sepakat mau membayar sejumlah uang dengan sejumlah 850 juta ya. Sejumlah 850 juta ya. Hanya dicicil dengan termin 3 bulan. Habis mau tinggal di mana lagi? Saya kan bukan developer yang punya banyak perumahan gitu, bisa pindah-pindah. Kalau saya dari pihak yang merasa memiliki ini, saya kalau ngejar, saya kejar benar. Kalau perlu setahun 2 tahun selesai. Bahwasannya saudara Atta Larik melalui adiknya yaitu Attila Syah melakukan negosiasi dengan klien kami dengan membayar sejumlah ganti rugi, di mana ganti rugi tersebut adalah merupakan pembayaran dari tanah saudara Atta Larik yang pada saat itu bangunannya terkena bangunannya berdiri di atas tanah milik klien kami seluas 550 meter persegi. Di tengah peliknya permasalahan, Atta Larik-Syah ternyata memiliki bisnis lain yang kini menjadi tumpuan harapannya. Bersama sang adik, Teddy Syah, ia mengelola sebuah kafe di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam liputan bersama tim Silet, Atta Larik memperlihatkan berbagai sudut kafe miliknya, termasuk lantai 2 yang memiliki ruang karaoke. Ia juga menyempatkan diri menyapa para pengunjung dan pegawainya. Tak hanya itu, Atta Larik bahkan mencoba membuat kopi gula aren meski masih dalam tahap belajar.
kita mau bikin latte aja, kopi latte aja. Oke. Ini double shot ini. Bikin kopi harus ditimbang ya resnya. Ini barusan saya bikin kopi susu gula aren. Kalau tempat ini saya cicil tempat ini dari 2009 ya, masuk 2010 ya. Tempat ini udah ada. Yang paling banyak bikin menghambat usaha ini berjalan sebenarnya ya kasus-kasus saya, tentu saja kasus rumah tangga saya itu yang menahan. Tadinya ini saya ingin buka semua itu di tahun 2017, tapi itu nggak tercapai karena kembali saya harus menyelesaikan semua kasus-kasus saya. Jadi ini mangkrak semua usahanya gitu loh. Sementara itu, sang mantan istri Sania Marwah juga semakin bersinar dengan kesuksesannya di dunia bisnis dan pendidikan. Selain aktif di dunia hiburan, ia kini merintis bisnis parfum dengan inisial namanya, mengadaptasi aroma khas Timur Tengah agar sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Sania Marwah kini menorehkan pencapaian akademis luar biasa dengan meraih gelar Magister Psikologi Profesi Klinis. Prestasinya semakin gemilang karena ia berhasil meraih IPK 3,76, melewati batas cum laude yang ditetapkan yaitu 3,75. Oh ya, nah ini dia, yeay, berita bahagianya. Mungkin sekarang aku selain syuting lagi mencoba bisnis kecil-kecilan dulu. Ini yang benar-benar aku jalanin dari awal sendiri, parfum. Karena aku pribadi sangat suka parfum. Terus juga yang kedua, kalau aku pakai parfum orang pasti nanya, bukan so wangi ya, tapi emang benar kayak, ini wangi banget sih, parfumnya apa gitu. Terus aku kayak, kenapa nggak aku aja yang ngeluarin parfum ya gitu. Meski masih menunggu waktu untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya yang kini tinggal bersama Atalarik, ia terus berusaha menjadi pribadi dan ibu yang lebih baik. Mengenai kehidupan pribadinya, Sania tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi, namun memilih untuk menjaga hubungan asmara secara tertutup hingga benar-benar siap melangkah ke jenjang pernikahan. Mau, insya Allah doain yang terbaik. Cuma mungkin kalau memang belum sampai ke jenjang pernikahan, aku memilih Thailand aja dulu sampai aku yakin semuanya, nggak usah buru-buru, tapi dijalani dengan baik. Selain kisah mantan suami istri Atalarik dan Sania Marwah,